aku juga. Belum Pak Yadi. Mendingan juga lo bantuin kita betulin got, ya bakti. Loh, mana nggak bisa Cup. Soalnya mobil aneh ada yang minat. Ini orangnya Cup. Aneh yakin dia mau beli. Bang, bilang iklannya mesinnya mulus. Malah ngadat. Bilang bodinya bagus, ngatanya keropos. Itu kan mesin Pak. Tapi yang lebih penting, jendelanya masih bisa naik turun dengan mulus Pak. Nih. Tuh. Tuh. Ini nggak Pak? Mulus kan Pak? Buang-buang waktu gua aja. Mana gua datang jauh-jauh dari Pasar Baru. Cuma ngeliat bukit tua doang. Ini bukan tua Pak. Selain itu terawat. Tuh. Baca spionnya aja masih jernih. Nggak jadi beli deh. Iklan sama omongan ente, gombal. Makanya lu kalau jual mobil yang bisa jalan, bukan yang ditarik pakai onta. Kita berdua ngapain sih di sini? Gerecokin aneh aja bisanya. Kita berdua lagi nungguin truknya si Yanto. Bukan gerecokin kamu. Nah, itu truknya tuh. Gimana It? Mau ikutan gak? Enggak. Aneh nunggu laku dulu mobil aneh. Cuma mendingan jual bantuin kita ngangkutin itu barang-barang daripada lu jualan di mobil gak bakalan laku. Emangnya kenapa Cup? Noh, lu lihat noh. Bayar 20.000 aja, boleh kah? Gak apa-apa deh, tapi ntar kalau udah punya duit bayar sisanya ya. Ngapain nih? Ini mak, si Mila disuruh minta sumbangan sama Pak RT. Iya mak, buat benerin selokan depan rumah kita mak. Habis kalau selokannya rusak kan ntar banyak sampah. Bener mak, kalau selokannya banyak sampahnya berarti kan ntar airnya penuh. Terus kalau airnya penuh ntar kan airnya keluar. Terus Anjir. Kamu udah tahu. Ya, harus narikin iuran sama semua warga. Wih, ya bagus itu. berarti nggak apa-apa dong mak kalau kita nyumbang ya mak. Ntar kalau rumah gue udah kebanjiran. Udah siap kan? Tunggu Pak. Ada apa lagi sih Pak Yadi? Cup, ayo naik Cup. Oh iya. Cup. Nah, bertiga aja juga bisa kan? Gue mau ngojek. Loh, kok nggak ngikut, Cuk? Mau ngojek teh Ucup. Ya, nggak apa-apa kan, Teh. Soalnya saya banyak kerjaan nih. Ya nggak apa-apa sih. Makasih ya, Teh. Oh iya Cup, surat pengantar lu buat ngurus kakak nggak buru-buru kan? Kalau bisa sih besok, Teh. Nggak bisa Cup, saya juga banyak kerjaan. Semua warga di sini udah pada nyumbang nih. Udah mak. Berarti itu udah banyak dong. Kenapa jadi lu yang disuruh mengutin duitnya? Mak, si Mila kan bendahara.
Lagian kalau misalnya emak yang mungutin, pasti warga di sini kagak berani. Maksud lu, warga di sini udah kagak ada yang percaya lagi sama gue. Gitu. Ye. Syukur deh kalau mau udah sadar. Pak Yanto emang baik Pak Yadi. Udah mau minjemin truknya buat ngangkut bahan bangunan buat perbaikan selokan RT kita. Ya namanya juga kerja bakti se-RT it. Tapi kalau si Bintanya, jangan bilang saya lagi gimana. Emangnya Pak Yanto mau ngerjain selokan RT lain? Si Yanto bukan mau ngerjain selokan RT lain it. Tapi dia mau ngerjain si Eti. Pak Yanto nggak pernah kehabisan akal. Iya, nggak kayak si Ucup. Alasannya nggak kreatif. Bilangnya mau ngojek. Nih, tanya dulu sama jagonya kalau cari alasan. Yanto. Gimana, Cup? Kok? Ya. Kita mau ngambil pesanannya Pak RT. Oh iya, ini 2 kalendernya. Terima kasih kok. Ya. Ya, kalau cuma segini aja ngapain kita bawa truk Pak Yanto sih? Lagian ngapain pakai perlu bantuan tenaga gue? Kok? Ya. Emangnya nggak ada lagi? Dia udah ada 3 kan? Bukan. RT 5. Oh, kalau buat RT 5 bukan yang ini. Oh. Semua udah disiapin. Yang itu. Mak, kalau kerja bakti nggak ada yang bisa diobjekin. Bukan, Mak. Ente, kita semua udah sama-sama tahu di mana ada proyek, di situ tempatnya ngobjek. Ngobjek dari mana sih, Mak? Bahan bangunannya aja kita beli sendiri. Nah, lu kalau kagak bisa ngobjek, jangan bikin proyek. Tapi nggak semua proyek bisa bikin ngobjek, Mak. Karena ini adalah kepentingan umum. Itu makanya gue tanya sama lu. Apa yang dimaksud, Mak? Kepentingan umum itu artinya kepentingan yang punya proyek. Oh siang. Emang nggak ada kuli buat angkut nih batu? Masa kita yang harus ngangkut batunya sendiri? Kebetulan anak buah gua semua lagi nganter barang. Tukang angkut gua cuma tinggal 1. Ya tolonglah kok, kita lagi buru-buru nih. Din. Emangnya ada apa sih antara Mak sama Pak RT? Ini kok Emak marah sama Pak RT. Memangnya kenapa marah? Nggak tahu tuh, aku juga heran. Masa gara-gara bedak Emak sama Pak RT ribut? Iya. Hah? Mak, masa sih Emak sama Pak RT itu ribut gara-gara bedak? Siapa yang bilang gua ribut gara-gara bedak? Emak, orang-orang denger sendiri. Emak kan ngomongin soal make up, mau minta make up dari Pak RT, tapi emak nggak dibagi, ya kan? Gue bukan ngomong soal make up, tapi mark up. Kok gimana sih? Orang udah tua gitu disuruh kerja. Ya, dia mau sendiri. Dia pensiunan. Tapi nggak dapat tunjangan. Jadi terpaksa. Lagian, you kan udah bawa kuli sendiri. Siapa kok? Ngangkutin batu ke truk kerjaan berat nih, Cuk. Iya, batu segini sih bisa seharian ngangkutinnya. Di sini diperlukan kerjasama. Kamu pegang. Terus dari sini saya kasih ke Pak Yadi kasih ke Pak Yanto. Oh nggak usah. Kamu langsung lempar aja ke truk. Gitu. Oh iya, benar juga ya.
kamu utang 3 ya. Hush, 4. Kenapa giliran gue nih? Ya, ternyata om utang ya. Kalau minta bagian makan, berarti emak juga ikut terlibat dong dalam korupsi. Siapa bilang gue terlibat korupsi? Buktinya, emak minta bagian markup. Ya, ini gue memang minta bagian, tapi cuma ngetes doang. Gue mau tahu si Ete bersih apa kagak. Oh gitu toh, Mak. Emangnya Mak bisa ngebuktiin kalau Pak RT kita itu korup? Ya soal ngebuktiin sih gue memang belum bisa. Tapi piring gue pasti ada sesuatu. No. Masa sih, Mak? Mak bisa menuduh orang pakai diri. Bisa, Boyndun. Nih, emak kalau soal duit feelingnya tajam. Sama aja tuh, Mami kan mau nyimpen duit di lemari kan. Terus tiba-tiba emak dateng, Mak ya. Terus cari duit tuh di lemari. Untung Oneng kagak jadi naruh duit di lemari. Emak nggak tahu kan kalau duitnya udah Oneng pindahin. Ya, berarti kadang-kadang Oneng lebih pintar dari emak. Iya, emang lu pintar nih. Makasih ya, Mak ya. Sekarang gimana duitnya lu simpen sampai lu bisa ngebodohin emak? Tenang aja. Iya. Tuh, emak udah lihat. Ya, emang Oneng gak naruh di sini. Sulap mengandalkan nggak nyangka. Makasih ya. Kesepit, gak licin. Ya, sagunya dong Pak Yadi mana? Nih, sakunya nih. Nih. Cup, ente kenapa sih? Tega banget sih, masa gue kerja sendirian? Nah, kamu jangan prasangka buruk dulu, Cup. Kita kan lagi ngasuh. Enak banget kerja pelonda ngaso. Begini deh, biar kerja lebih efektif, kita kerja secara tim. Betul. Nah, di dalam tim, semua orang punya tugas masing-masing. Itu namanya tim. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya gini, supaya nggak berantakan, satu sama lain jangan ikut campur dengan kerjaan orang lain. Setuju. Nah, Contohnya kayak gimana? ya contohnya gini, misalkan kita naik truknya Pak Yanto. Pak Yanto pegang setir, Said pegang persneling, saya injek gas, kamu injek rem. Oh, gimana tuh, apa nggak celaka? Benar, Cup. Iya, benar juga sih. Ya terus, jadinya gimana nih sekarang? Ya begini aja, kamu angkutin batu ke dalam truk sendiri, kita semua nggak ikut campur. Benar, Cup. Bener. Jamu. Jamu nih, Mak. Enggak, Mbak. Bener, si Mas orang nyesel. Iki lho, Mak, enek jamu sehat pria, bola angin, pegelinu. Ya langsung itu juga ada ya. Enggak, harus sibuk nih ah. Aduh, ayo tem. Ente mau ada tonjok ah? Sorry, gue nggak sengaja. Pak Yanto nggak ada, kemana nih?
Pak Yanto, kita pulang. Beres Bang Said. Ini Pak Yanto. Ya, kelihatannya ban belakang sebelah kirinya selip. Coba kamu lihat. Yuk, kamu bisa lihat gak? Gimana mau ngeliat, ini lagi udah sempit. Wah. Nah, kita dorong aja yuk. Yang badannya gede di tengah. Pak Edi, cepetan. Tuh. Terus Pak Yanto. Gas Pak Yanto, gas. Terus. Ya terus gas Pak. Iya. Papa stop. Gimana? Masih nggak bisa jalan juga Pak Yanto. Wah, kalau begitu hanya ada satu jalan. Caranya? Batu kalinya kita turuni lagi. Kelar deh Pak Yanto. Iya deh. Kok loyo? Minum jamu dulu mas, biar tambah semangat. Betul Bang Ucup. Sebelum batu kalinya di pasir dinaikkan, kita mendingan minum jamu dulu. Kayaknya saya nggak kuat lagi nih. Makanya mas, jamunya diminum dulu. Gemesi kowe. Cuk. Kamu baru angkat batu gitu aja udah loyo. Dulu aku pernah loh angkat batu itu 10 kali lebih besar. Masa sih Pak Yadi? Iya. Waktu itu aku masih kerja di kontraktor bangunan. Waktu itu belum ada alat canggih kayak gini nih. Jadi terpaksa saya ke Lampung. Ngapain? Gimana lagi Cuk, aku dapetin gajah kalau bukan di Lampung. Maksud Pak Yadi nyuruh gajah-gajah itu ngangkutin batu. Seharusnya. Ketika gajah-gajah itu saya bawa ke Yogyakarta, dia malah mogok nggak mau kerja tuh. Kenapa? Upahnya kurang. Bukan, kayak ketipu. Pak Yadi bisa kena tipu juga. Maksud Pak Yadi mesen gajah tapi dikasihnya onta gitu. Hitam. Bukan. Gajah beneran. Cuma gajah-gajah itu mulai manja loh. Soalnya mereka kasih main bola di Lampung. Jadi disuruh kerja nggak mau. Kalau jamu ini khasiatnya apa? Mas, jadi lebih seger dan bertenaga. Ah, masa? Pak Yadi, terus tuh gajah diapain? Ya semuanya saya suruh pulang. Sendiri. Tega banget sih. Masa tuh gajah disuruh pulang sendiri ke Lampung? Yang enggak, mereka saya kasih ongkos untuk naik bis. Lah terus batunya gimana? Saya angkut sendiri jadinya. Untung waktunya kekejar. Saya kerjakan proyek itu 1 bulan lamanya. Emangnya Pak Yadi ngerjain proyek apaan? Candi Borobudur. Minum jamu yuk. Pak Yanto sama Mbok Jamunya kemana nih? Pak Yanto, Pak Yanto! Mbak, Pak Yanto. Pak Yanto! Pak Yanto. Pak Yanto. Ya dia Bang Said. Tunggu. Ngapain, Po? Ini es bukan buat minum, tapi buat nyegerin batunya Bang Suci. Bulunya banyak.
satu kali sama pasirnya cukup? Cukup Pak, Semennya? ya cukup juga. Bapak ini siapa sih? Saya pemilik tanah yang berbatasan dengan kampung kalian. Oh, yang selokannya jadi satu sama kampung kita. Betul. Tanah saya sering kebanjiran gara-gara selokan ini kurang besar. Ya, Bapak ikut bantuin juga dong. Tapi saya kan juga ikut membantu. Semua bahan material ini saya yang nyumbang. Pak Yadi punya saudara yang ikut bangun Candi Borobudur. Kamu jangan menghina saya. Ya ini semua material dari hasil iuran warga. Iya, Pak. Iuran, Pak. Oh, itu tidak benar ya. Semua bahan ini saya yang nyumbang, gratis. Loh, pada ngapain nih? Kok malah ngobrol? Nggak kerja. Nggak kerja. Semua omongan Pak John itu nggak benar. Dia cuma mau jatuhin saya. Tapi buktinya anak buah Pak RT kan yang menguti iuran. Saya tidak merasa menyuruh. Iya dah. Dan saya tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan anak buah saya. Ibunya mah aja kayak kasus KPU. Emangnya siapa yang menguti iuran ke wadah? Mila Pak RT. Assalamualaikum. Ini dapat deh. Semuanya udah dibayar tuh sama Pak John, lunas. Kenapa jadi Mila yang dituduh sih? Kan memangnya begitu kan kenyataannya. Tapi kan Mila cuma ngikutin perintah Pak RT yang disampaikan sama Bang Said. Benar. Ane dapat pesan dari Pak RT buat Mila, buat narikin iuran warga. Gimana Pak RT? Emang benar si Mila itu cuman ngikutin perintah dari Pak RT. Kalau memang saya merintah Mila, mana surat perintahnya? Ih, itu kan perintahnya secara lisan. Aduh, jadi runyam nih. Tapi kan duitnya udah titipin Pak Jajang buat Pak RT. Tapi saya kan nggak pegang duitnya. Jadi saya kan bersih. Nah, kalau mau tahu, mendingan tanya aja langsung sama emak. Apa-apaan sih? Emak kan yang mau bikin proyek kerja bakti ini. Lu jangan sembarangan dulu. Betul. Pasti emak nih yang ngeroknya. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Oneng. Waktu emak sama Pak Oneng ngomongin masalah nih, iya kan, soalnya bukannya make up, kata emak, make up, ya kan emak? Udah. Lu jangan ngeles mulu lo, kayak daun sentek. Apa perlu gue laporin ke polisi ya? Tapi saya nggak mau ngaku perbuatan yang saya nggak lakukan, Mak. Pak RT, Pak RT tuh memang nggak secara langsung nyuruh Mila, tapi melalui Bang Said. Ya, tapi kan sama aja gitu loh, Pak. Tapi buktinya mana? Mana buktinya? Ih, gimana sih Bang Said nih ya? Sudahlah, kalian semua ini udah terpengaruh. Semua itu nggak benar. Ngaku aja deh, Teh. Nih, gue udah punya buktinya nih. Ini bon material yang udah dibayar sama si John dari toko ASEAN. Ini yang kode. Tapi kalau saya
korup, mana duitnya? Pak, tadi Pak Jajang ke rumah. Titip amplop duit ini pada Ibu. Tapi saya narik iuran kan untuk keperluan warga di sini. Kalian harus mengerti sebagai RT, tanggung jawabnya besar. Bayarannya nggak seberapa. Ya, udah dong Pak RT, gak usah sedih gitu aja pakai nangis. Hitung-hitung saya sebagai RT, duit yang saya keluarin lebih besar daripada pendapatan. Belum kalau Pak Lurah datang ke sini, saya harus melayani. Kalau ada warga yang ribut, saya harus ngurus juga. Terus kalau ada acara-acara RT, saya harus ngeluarin duit buat keamanan. Uang keamanan untuk apa Pak RT? Ya biar kampung kita nggak rusuh. Emangnya Pak RT ngebayarin preman buat ngamanin kampung kita? Tapi gua nggak pernah terima. Bukan buat lu, tapi buat emak. Kalau gitu persoalannya, berarti kita selama ini udah salah sangka sama Pak RT. Ternyata Pak RT ngojek buat kepentingan kita juga. Gimana kalau kita lupain aja deh masalah ini? Oke, setuju? Iuran itu saya pergunakan buat warga di sini, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk beli barang-barang mewah. Maaf nih, umpamanya rumahnya Pak Haji Darmin mana ya? Katanya sih dia ada di sini. Saya mau nganterin kulkas pesenannya nih. Berarti kita udah dirugiin sama Pak RT. Tenang. Tapi emak kan minta bagian juga dari saya. Tunggu, dengar. Gue emang minta bagian sama dia, tapi cuman buat pengen tahu doang. Ngerti? Tapi lu juga kan kagak kasih sama gue kan? Gue kagak terima apa-apa, berarti gue bersih. Enggak korup. Pokoknya aku minta duit aku dibalikin. Duitnya sudah dipakai. Iya, mana kembali. Mana? Kok emak yang minta? Emak kan gak nyumbang. Loh, gimana tuh? Emak ini nuntut kok malah nggak nyumbang. Gue ngomong ini atas nama lu semua tahu. Kalau gitu aku juga bicara atas nama aku. Berarti emak bicara atas nama lu nggak pakai aku. Iya mak. Sudah. Saya mohon tenang. Ini sisa uangnya saya kembalikan dan saya juga mohon maaf kepada semua warga. Ya, kalau Pak RT kembalikan duitnya dan berjanji nggak akan ngulangin lagi ya aku maafin. Gue mau hitung ya sisanya ada berapa. Jangan. Apa ya mas? Jamu nih mas. Dul, pegalnya udah hilang, Dul. Pusing lah, ntar dulu. Tunggu tanggung Heh, kalau udah ndak mau, ya aja dipaksa. Buat siapa? Mas Iki, langgananku. Kowe ngerti? Mas Iki ki bojoku.
aja Pemina ya. Tuh nih. Curang tuh. Digaris nih. Maaf Pak Yadi, maaf Bang Said, apa masih ada yang mau gorengannya? Bapak-bapak. Maaf Bang Said, emangnya Bang Ucup nggak kedinginan? Capek kok, dia belum pernah ngerasain AC. Ini baru namanya kerja bakti. Ente bener Pak Yadi. Cuma yang saya khawatirin kalau kerjanya kayak begini, selokannya bakal lama selesainya. Apa-apa, Nah kan suruh baru ngomong. Kalau selesainya 2-3 hari gimana? Nggak usah dipikirin, seminggu juga nggak apa-apa. Yang penting kerja santai sama makan gratis. Kok kayaknya Mak punya bakat juga ya jadi mandor ya? Maaf Pak Oneng, bukannya saya sentimen, bukan juga saya mau tahu silsilah keluarga Pak Oneng. Tapi maaf, apa Mak punya keturunan kumpeni? Ayo semangat, jangan loyo begitu. Biar cepat selesai. Emak tega banget sih. Lu boleh pilih. Lu mau pilih masuk Cipinang apa masuk got? Hah? Makanya besok-besok kalau ada proyek bagi-bagi kue.